Sebelum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah, Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Ya, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, ini berkali-kali ya kawan-kawan ya. Kelompok-kelompok Islam ini melakukan penindasan, persekusi, pelarangan ya terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Barusan kita dapat berita ya di Tangerang ya. Belum selesai di Tangerang, ada lagi terjadi di Jawa Timur. Ini sepertinya menjadi ya tabiat dari kelompok-kelompok Islam ini. Mereka begitu ketakutan ya terhadap orang-orang Kristen yang beribadah. Bahkan tadi ya saya dapat berita kemarin ya, tadi pagi saya dapat berita ternyata kasus yang terjadi di Gresik ini sudah sudah damai. Ya, sudah selesai dengan materai 10.000. Inilah kawan-kawan yang saya sayangkan ya. Kenapa sih yang begini-begini ini tidak dihukum seberat-beratnya supaya tidak terjadi lagi gitu loh. Karena hal demikian ini lagi dan lagi terjadi lagi dan lagi ya. Dan selalu pelakunya adalah umat Islam. Orang-orang Islam, kelompok-kelompok Islam yang selalu melakukan persekusi, pelarangan terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Pertanyaan saya, apakah memang inilah sebenarnya ajaran Islam? Ajaran Islam adalah ajaran yang tidak suka ada orang lain atau keyakinan lain yang beribadah di situ. Apakah ini ajaran Islam? Kalau memang ini bukan ajaran Islam, kenapa ya? Kita lihat seperti MUI tidak berani berbicara. Kenapa dari pihak misalnya Muhammadiyah atau mungkin dari pihak-pihak tokoh-tokoh Islam lainnya tidak ada yang berani mengecam perbuatan-perbuatan umat Islam atau kelompok-kelompok Islam seperti ini? Makanya apakah ini sebenarnya ajaran Islam yang sesungguhnya? Slogannya sih rahmat lil alamin. Tapi realitanya ya, kebencian yang mereka tonjolkan dan kita lihat fakta di lapangan demikian. Dan saya dengar katanya sudah damai dengan materai 10.000 kawan-kawannya. Kita lihat ini dimuat oleh Permadi Arya. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel. Sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah, Kabupaten Gresik. Kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Kristen tak boleh ibadah nyanyi di rumah, tapi umat Islam boleh ibadah sholat di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Ya inilah kawan-kawan ya, manusia-manusia munafik ya, berkoar-koar save Palestina
ya kutuk Israel, tapi mereka, perbuatan mereka, kelakuan mereka benar-benar bajingan, biadab, kurang ajar, ya, benar-benar adalah perbuatan-perbuatan ajaran iblis. Jangan-jangan mereka ini sebenarnya umat iblis, kawan-kawan, ya, umat setan, ya, mereka ini pengikut setan, ya, karena memang hanya setan lah yang suka dengan hal-hal yang demikian, kawan-kawan, ya. Dan coba kita lihat, ya, informasinya, kawan-kawan, bahwa katanya mereka sudah damai, ya. Ya, ini kawan-kawan, kasus penghentian ibadat jemaat Kristen di Gresik berakhir damai. Ini baru dimuat 11 Mei, ya, Sabtu 2024, ya. Ini ya Gresik, berita1.com, kasus penghentian peribadatan jemaat Kristen di Kabupaten Gresik berakhir damai setelah pihak-pihak yang terlibat dipertemukan dalam sebuah mediasi. Aksi tersebut dipicu salah paham lantaran parkir mobil jemaat menutupi akses rumah warga. Mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak berdamai dan saling menghormati dan menghargai serta saling memaafkan. Hasil mediasi kesepakatan bersama bahwa kedua belah pihak saling menghormati, menghargai dan memaafkan. Apa yang sudah terjadi, kata Kapolsek Cerme Ibtu Andik Asworoh pada Jumat 10 bulan 5 2024. Aneh, ya. Katanya persoalannya adalah karena mobil dari jamaah ini, ya, menutupi rumah warga. Tapi yang terjadi dalam video rekaman adalah suruh berhenti nyanyi. Suruh berhenti nyanyi, ya. Ketika jemaah sedang bernyanyi memuji Tuhan, disuruh berhenti menyanyi. Ini nggak nyambung, kawan-kawan, ya. Adik menuturkan kesepakatan kedua pihak dilakukan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari siapapun dan pihak manapun. Artinya kejadian tersebut dijadikan sebagai evaluasi dan pembelajaran bersama untuk saling menghormati. Polsek Cerme akan terus melakukan patroli di sekitar Perum Cerme Indah untuk menjaga keamanan dan kondusivitas, terutama, ya, peran Babin Kamtipmas dalam komunikasi dan pembinaan masyarakat, tandasnya. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling menghormati kepercayaan masing-masing antara umat beragama serta menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Diberitakan sebelumnya penghentian peribadatan tersebut dialami oleh jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Benewo yang digelar di kediaman Haur Mali Sirait Manurung di perumahan Cerme Indah pada Rabu 8 bulan 5 2024 malam sekitar pukul 19 WIB. Informasi beredar jemaat yang sedang berkumpul dan berdoa dibubarkan oleh keluarga Yoyo yang masih merupakan tetangga sendiri. Aksi tersebut dipicu salah paham lantaran parkir mobil jemaat menutupi akses rumah Yoyo. Ya, persoalannya, ya, katanya salah paham lantaran parkir mobil jemaat menutupi akses rumah Yoyo, tapi dalam video yang viral, ya, ada teriak-teriak berhenti nyanyi, ya. Yoyo dan istri beserta anaknya sempat berteriak, ya, mengumpat sampai bersikap arogan. Beruntung warga sekitar sigap, ya, melerai untuk meredakan situasi sehingga bentrok fisik bisa dihindarkan. Hanya kesalahpahaman. Sebenarnya warga itu habis operasi terus menggelar doa bersama sebagai rasa syukur. Oh, ibadah syukur ternyata, ya. Ujar Kepala Desa Betiting Musholi kepada awak media. Musholi menjelaskan agenda tersebut juga sudah meminta perizinan kepada, ya, pemangku kebijakan, minta izin pula, ya. Sudah minta izin, ya. Ya, dengan kejadian tersebut menurut Musholi baru pertama kali terjadi pada wilayah yang dipimpin olehnya. Sudah izin melalui RT setempat. Selama ini warga juga leluasa memberikan kebebasan untuk beribadah pungkas. Ini sudah izin, ya. Sebenarnya
tidak ada harus izin, tapi rupanya sudah izin dan dikasih izin, tapi tetap aja ya dasar tetangga-tetangga ngeyel, tetangga-tetangga yang memang ya hatinya hati iblis, iri hati, dengki, ya pengikut ajaran iblis, ya seperti itulah kawan-kawan ya. Oke, bantu viralkan video ini, dan terima kasih untuk kalian yang sudah support Pavel, ya puji Tuhan ya. Hari ini kita ada penambahan saldo Rp1.100.000, dan bagi Sobat Waras yang tergerak dan ingin terus mensupport Pavel, Sobat Waras bisa salurkan lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Dan puji Tuhan kawan-kawan, pada bulan depan ya kita ada penambahan lagi 1 orang anak yang akan kita sekolahkan, dan mereka akan tinggal di rumah ya. Sudah 3 orang ya, 3 orang yang kita bantu untuk sekolahkan, dan saat ini mereka tinggal bersama-sama dengan kita di rumah ya. Jadi tentu ini saya tidak bisa sendiri ya dalam pelayanan ini. Saya butuh topangan dan dukungan dari kalian semua Sobat Waras. Oke, terima kasih, Tuhan berkati dan salam.